Kan di dalam melaksanakan perintahnya tidak ada urusan. Itu perintah laksanakan. Tujuannya tidak ada lain, untuk diri kita sendiri, bukan untuk yang lain, untuk diri kita sendiri. Contoh seperti suluk, untuk siapa? Untuk orang lain apa untuk diri kita sendiri? Kan itu. Sekarang kenapa kita harus bersuluk? Karena kita ingin sempurna. Kan itu. Tujuan kita bersuluk karena kita ingin sempurna. Jelas? Ada apa diri kita ini? Ya karena kita ini sudah banyak luar biasa dosa yang telah kita buat. Bukti bahwa dosa sudah banyak luar biasa kita buat atau kita lakukan, buktinya coba itu dosa apa? Bisa? Ya. Bisa? Anak terikat bisa dah? Tidak. Ya. Artinya apa? Sudah banyak luar biasa dah dosa kita. Luar biasa, udah. Kan itu? Jelas begitu? Ada. Ya. Dengan banyak luar biasa dosa kita, makanya kita bertobat. Kan itu? Ya kan? Sekarang kita bertobat untuk apa? Apa tujuan kita bertobat? Tujuan kita bertobat nih karena kita tidak mau berbuat dosa lagi. Ya betul tidak nih? Dasarnya apa? Karena dosa telah banyak kita buat. Kan itu? Itu dasarnya tuh. Ya. Jelas tidak nih? Jelas. Ya mustahil lah kalian akan bertobat kalau kalian tidak menyesali dosa yang telah diperbuat selama ini. Mustahil. Ya. Orang yang bertobat itulah yang dikatakan orang sudah kenal kepada dirinya atau telah kembali kepada dirinya yang sebenarnya. Itu orang bertobat. Orang yang tidak kenal kepada dirinya, maka dia tidak mau bertobat. Tidak mau dia bertobat. Dia tidak kenal. Jadi dia semuanya. Hebat dia, itu dia, hebat dia semuanya. Paham tuh? Tuhan disalahkannya. Itu. Ya, itu. Kita paham. Tujuan kita bertobat karena kita tidak mau berbuat dosa lagi. Kenapa kamu tidak mau berbuat? Ya karena sudah banyak luar biasa dosa yang aku lakukan. Mau kemana diri ini tidak dibawa? Karena itu. Dengan sifat Rahman Rahimnya Tuhan bukakan pintu hati hamba, Tuhan berikan hidayah pada hambanya. Itu manusia itu kita. Makanya kita bertobat. Setelah kita bertobat, kita diberi ampunan dari Tuhan. Ampunan apa ya? Ampunan dosa. Jadi Tuhan ampunkan dosa kita. Maksudnya Tuhan ampun dosa kita apa? Apakah dosa Tuhan hapuskan dosa kita? Bukan. Tuhan setujui dosa kita itu dihapuskan. Amin. Ya, Tuhan setujui dosa kita dihapuskan. Jadi kita yang berdosa, ya kitalah yang menguji dosa kita. Kalau tidak disucikan dosa kita, kalau kita tidak diampunkan oleh Tuhan, kita tidak dapat mensucikan dosa kita. Jadi bagaimana dosa kita dapat dihapuskan? Ya, di dalam neraka. Jelas? Di dalam neraka. Neraka itu apa? Neraka itulah jaminan terakhir bagi umat Muhammad ini dapat menghapuskan dosanya. Di mana neraka? Di akhirat. Jelas? Di akhirat neraka. Sekarang kenapa manusia disucikan di dalam neraka di akhirat itu? Karena di dunianya tidak dapat melaksanakan tobat, maka tidak dapat ampunan dari Tuhan. Jadi orang yang mendapat ampunan dari Tuhan ini, itu apa? Itulah ya, kenikmatan yang luar biasa. Apa iya nikmat gitu. Itu tidak disucikan neraka, disucikan gini. Itu. Disucikan kembali kita kepada Tuhan. Apa sudah kembali kepada Tuhan? Adakah nikmat lebih daripada Tuhan? Ada? Tidak. Ada apa tidak? Ada? Neraka, surga belum
berapa apanya tuh. Tidak ada nikmat daripada Tuhan. Jelas, makanya kita orang tarekat mana kita ingat dengan surga. Ingat kita dengan surga. Tuhan bagaimana dia menyatu para Tuhan, bagaimana terdapat kemuliaan melaksanakan Tuhan. Itu yang kita pikirkan. Kenapa? Karena kita ingin mendapat kemuliaan di sisi Tuhan. Nah, sekarang kalau kita tidak menyukuri nikmat Tuhan yang luar biasa ini, bagaimana nasib hamba Tuhan yang lain? Pengen hamba Tuhan ingin menghapuskan dosa, tapi tidak dapat jalannya. Kenapa begitu? Ya karena bukan pilihan Tuhan. Siapa pilihan Tuhan? Ya kita ini. Bersyukurlah kita. Bagaimana caranya kita bersyukur, Bu ya? Ya kita laksanakan perintah Tuhan. Kalau kita tidak laksanakan perintah Tuhan, berarti kita tidak bersyukur. Berarti kita orang yang sangat merugi. Nah, jadi kita bersyukur ini tujuan tidak dalam dunia untuk diri kita, untuk diri kita, untuk keluarga kita, dan untuk bangsa kita. Rasa ini sehingga tercapai ya kedamaian, kesejahteraan dan kemakmuran merupakan realita kedamaian di alam surga tingkat 8. Memang yo, tapi inilah liciknya iblis nih. Bagaimana upaya untuk ngalang gitu nih? Iblis itu di mana ya? Di dalam diri kita aja lah. Yang mana iblis yang tidak mau melaksanakan perintah Tuhan? Iblis itu sebenarnya tidak ada kekuatan, tapi rayuannya yang masuk, yang bahaya nih. Dibungkus, dirayunya semua kita nih. Kau mati gila, no, lari situ. Iya, kalau mati mulia, berarti memang itu yang kita cari. Ya tidak. Kan itu. Dibisi itu. Kamu suruh anak kamu ke 10 tahun depan. Nah, baca pulau atau gitu. Ya tidak. Ya, mau dia turun iblis? Tidak. Mau tidak? Tidak. Tapi yang iblis ngatur itu. Kelana dulu. Iyo, dore semua. Ya tidak. Iya macam-macam iblis. Digoda. Ini cara iblis itu. Kita dasar makanya di dalam melaksanakan perintah Tuhan dia di mana Bu ya? Di dalam diri kita inilah. Paham tak? Digoyangnya terus. Pasti digoyang. Seperti diam-diam. Mikir kan? Pasti dipikir ya. Suruh insya Allah. Ya namanya perintah Tuhan itu tidak insya Allah. Kenapa ada jaminan Tuhan? Apa jaminan? Yaitu kemuliaan itu sahih. Itu yang insya Allah itu perjanjian antara hamba dengan hamba. Yo, siapa nama kamu nih? Dan Abu ya. Besok kita berkumpul yo. Insya Allah Abu ya benar. Dan sholat dan insya Allah. Ya kamu buat kita itu. Sholat suruh insya Allah. Insya Allah itu perjanjian antara hamba dengan hamba. Ya insya Allah betul. Tapi kamu perintah mana ada insya Allah. Betul. Ya. Kalau insya Allah mana insya Allah. Jelas tuh. Ya memang iyo gitu. Memang punya saya ada. Itu segala kau dihantam oleh iblis. Iblis itu di dalam diri kita. Makanya kita berzikir dihujamkan betul dalam hati. Supaya apa? Supaya kita kekal. Jangan sampai iblis menggodakan. Kalau bertolong langsung jatah berakal dengan gua belakangan itu. Ya. Kan itu. Ini yang dikisah. Ya. Kawan, ikhwan atau saudara filah ya Buya dan Arifin, satu guru dengan Buya dan Arifin ya. Hidup miskin, anak banyak, sakit lagi
Jadi pas masuk bulan Ramadan, suluk. Aku bagaimanapun juga aku mau suluk. Gue sadar, gue kamu jadi jarang. Ya biasa, kan umum kan. Anak-anak saudara sadar. Ikut bulan puasa, mana kamu sakit, nak lebaran nak cemano. Jadi ya, kita punya dan cerita yang istrinya melarang dia tidak tahu. Aku tetap hidup. Jadi akhirnya datanglah minta tolong ke kepala desa. Udahlah kau jangan suruh dia bisa aja. Aku tetap suruh. Tetap suruh. Apapun upaya ya kau cuma suruh kau sakit. Ya mati. Kau udah sakit aku iblis kok. Larang aku. Miskin aku ikut setan. Tidak bisa saja aku bagaimana pun harus suluk. Nah itu akhirnya kok suluk. Banyak tuh yang sakit tadi sembuh, ya, paham tuh? Yang sakit sembuh, ya. Yang awal tadi dia dapat baju itu apa tuh apa nama nak lebaran tadi, dia miskin kan? Tahu-tahu banyak orang sedekah ke dia, rumah dia, nah aman. Nah, itu kalau jaminan dari Tuhan. Pada ketentuan itu tadi nekat nian. Baca, ya kecil sakit pun iblis, tinggal tadi yang kades, iblis juga kades, melarang aku. Ya, itu, jelas dah. Inilah itu ya, kita dah paham. Dia bilang begitu, apa yang melarang aku? Ya, duit dia bukan, tenaga dia bukan, jiwa dia bukan, jiwa kita kan itu. Nyak baca dia rayuannya ni, ya bahaya mau itu. Dirayu, dibujuk. Dah jadilah kata tu. Yang mana rayuan dia, bujuk dia, cocok ya dengan akal kita, selera kita dia. Yo tidak? Itu kalau iblis tu. Ya, kalau perintah Tuhan memang bertentangan dengan kita ni. Itu yang dikatakan kehendak Tuhan. Memang bertentangan dengan kita. Makanya kita melawan. Inilah yang kita jihad. Benar? Jihad lawan gitu. Ya, jelas jelas. Yang namanya Ramadan itu namanya stop tidak tetap berjalan. Bersuluk atau tidak bersuluk tetap berjalan suluk. Kan itu. Tapi kerugiannya ada kepada siapa? Pada diri sendiri. Pada kita kan? Jelas jelas ya, paham betul. Itulah bagi murid-murid ya. Mari ya. Ini bukan biar jelaskan supaya kalian paham, tahu, ngerti. Perang tidak. Jangan nak kalah dengan iblis. Seperti itu. Jelas paham betul. Supaya kalian bersuluk nanti benar-benar sungguh-sungguh bersuluk yang penjelasan Buya tadi. Ya, paham betul. Dan apapun permasalahan kalian selesai semuanya, paham tak? Jelas ya, apa kemari ya, yang wajib bersuluk itu anak torekan. Yang bagi yang anak suluk ini untuk menebah, untuk lebih kuat lagi. Jelas yang wajib itu anak torekan. Ketika wajib nih, ibunya wajib nih. Ya, kalau dia tidak mau bersuluk, lah bagaimana tobatnya? Kan itu, orang bertobat apa? Tidak mau berbuat dosa lagi. Maka Tuhan ampunkan, ya suci dosa dan tidak mau menyucinya. Lalu tobat, apa tidak? Ya? Setiap orang bertobat jelas ingin menghapus dosanya. Ya, atau tidak? Ya. Gimana nih? Maka dipertanyakan, tobat apa tidak nih? Iya, kajiannya tadi. Kan itu, yang nama orang bertobat jelas tidak mau berdosa lagi. Kan itu. Jadi dasar dia bertobat di mana? Karena dosa yang telah banyak dia lakukan, gitu. Jelas tuh. Adakah bertobat itu dan tidak ingin lagi perbuatan dosa? Dosanya diampunkan Tuhan, maksud disetujui itu dihapuskan. Kesimpulannya orang bertobat itu karena dia tidak ingin berdosa lagi dan dosanya mau disucikan. Paham tuh? Jadi kalau orang bertobat tidak mau bersuluk, ini dipertanyakan.
dipertanyakan tuh. Gimana kok? Kan itu. Ya tidak dong. Ya mustahil lah orang bertobat tidak mau berdosa lagi. Kenapa tidak mau berdosa? Dari mana dasarnya? Dari dosa yang telah banyak dia lakukan yang tidak hingga. Kan itu, dia baca itu lagi. Kan itu, dengan dia mendapat ampunan dari Tuhan. Pasti dia yang mensucikan dosa ini kalau orang-orang bertobat. Jadi kalau orang bertobat tidak mensucikan dosanya, artinya apa? Dipertanyakan tobatnya. Satu, yang kedua apa lagi? Berarti dia tidak bersyukur. Mendapat ampunan dari Tuhan tidak disyukuri. Kenapa? Biar tahu ya kami nak setelah kowe lah. Ya biar suci dalam kowe lah ada. Ya kan itu. Masuk. Ya kan juga maksudnya akal. Iya, misalnya sudah mustahil lah seperti kias seperti ini ya. Karena dari mana kita mencari pekerjaan? Karena kita susah, ya kan? Setelah bekerja, setelah dapat pekerjaan baru kita bekerja, kan itu mustahil lah orang bekerja tidak mau bekerja, orang mencari pekerjaan tidak mau bekerja, mustahil itu. Berarti dia tidak mempunyai dasar. Kan itu, makanya kalau orang bertobat pasti ya mensucikan dosanya. Kenapa? Karena agar biar sempurna di sini agar tidak timbulnya lagi untuk perbuatan dosa. Kan itu, jelas nah, maka punya jelasan kalau orang bertobat tidak mau suluk ya, gimana sama baik. Ya bicara itu ya, dapat pekerjaan, dasar cari pekerjaan kenapa? Karena hidup susah, kan itu. Sudah dapat pekerjaan jelas dia bekerja, kan itu. Ikut dah, sudah dapat pekerjaan tidak mau bekerja ya. Jadi dipertanyakan. Pertanyakan atau tidak ya? Iya. Dia masuk kerja, pertanyakan dah. Dipertanyakan kan? Main-main apa tidak tuh? Kan itu. Coba main-main. Jelas tuh. Jelas dah. Jadi kita bertobat ini tidak bisa dipertanyakan, jangan dipertanyakan. Ini masuk diri kita dipertanyakan, pantanglah hina bagi diri kita. Kalau diri kita dipertanyakan, berarti hina. Kan itu. Kalau begitu, kalau diri kita dipertanyakan, berarti imannya dipertanyakan. Suatu penghinaan apa tidak? Iman kita tidak bisa dipertanyakan. Tobat kita tidak bisa dipertanyakan. Kalau dia orang mempertanyakan tobat kita, iman kita, berarti penghinaan bagi dia. Paham tuh? Jelas saja. Kan itu ya. Demikian kan jelasan Buya ini untuk dicamkan baik-baik, untuk dihayati dan diamalkan betul-betul ya. Mengerti itu ya. Yang Buya jelaskan ini adalah perintah Tuhan, bukan perintah Buya. Ngerti itu? Jelas tak? Ini ya, bukan perintah Buya tapi perintah Tuhan. Yang dikatakan putusan itu menyampaikan ajaran atau perintah Tuhan. Tahunya perintah Tuhan itu dari mana? Dari putusan. Kan itu, ngerti itu. Makanya taslim itu pada